Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Arjuna Langit TV. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Tentunya sehat selalu ya. Yang menyaksikan video ini mudah-mudahan diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam hal segi apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan pembahasan tentang gimana caranya merpati itu tidak pulang ke rumah ya teman-teman, atau pomah. Misalkan kita main di mana tiba-tiba escape, nah pulang ke rumah, nah ataupun main di sekitaran spot biasa FF, tiba-tiba main ke jauh, nah itu balik ke spot FF lagi. Nah itu biar tidak pomah, itu gimana caranya? Tetap simak videonya di channel Arjuna Langit TV ya teman-teman ya, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya ya teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasannya, gimana caranya merpati tidak pulang ke rumah. Oke, langsung saja ke pembahasannya, cekidot, let's go. Nah teman-teman, ini di depan saya ini sudah ada merpatinya ya, ini merpatinya ya. Jadi saya membawa 6 merpati ini teman-teman. Jadi merpati ini supaya tidak pulang ke rumah, ataupun merpati ini tetap berada di tempat kita free fly, mau kemanapun kita mau FF itu tetap berada di situ. Maksudnya kita FF dimanapun jalan lah gitu, di Subang ataupun di Bandung atau di Jakarta, nah itu tetap jalan itu, contohnya seperti itu. Mau di sekitaran rumah juga mau. Nah itu gimana caranya? Untuk yang pertama itu yaitu sediakan airnya dulu. Kalau misalkan main free fly itu burung itu pasti haus. Nah itu sediakan airnya, sedia terus air ya teman-teman. Terus makanannya juga sedia. Terus cara yang terpenting itu adalah melatih fokusnya ya teman-teman ya, melatih fokusnya. Nah di sini itu saya menggunakan merpati ini yaitu fokus semua ya, merpati yang ini fokus semua karena itu perawatan hariannya teman-teman. Jadi kalau kalian mau merpatinya tidak pomah, jangan sekali-kali bumerangin di depan rumah ataupun di free flying di depan rumah. Nah itu, atau diumbar di depan rumah. Nah itu nanti burung itu bakal mapping di situ, burung merpati, dan juga merpatinya itu bakal apal tempat dimanapun dia nyaman ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia dikasih makannya di situ, kita free fly dimanapun pasti balik ke situ teman-teman. Nah ini saran saya sih, kalau jemur biasa dikasih kandang kotak, tapi jangan sekali-kali diumbar ya teman-teman. Kalau maling dikeluarin di kandang paling beberapa menit itu sih nggak masalah ya teman-teman. Cuman kalau sampai berjam-jam di luar gitu, apalagi dia sampai ngepak-ngepakin sayap ke genteng, nah itu yang berbahaya itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita praktekkan ya teman-teman ya. Teman-teman, saya menggunakan merpati si Poltak sama si GW ya ini ya. Oke, nah ini fokusnya merpati, fokusnya tuh bagus. Yang pertama itu kalau melatih fokus merpati biar tidak pomah ya, itu sangat penting ya, fokus merpati itu ya teman-teman. Melatih fokus merpati itu kandangnya teman-teman. Jadi kalian itu kandangnya itu full box ya teman-teman ya. Boxnya itu bisa menggunakan kardus ataupun box kayu, ataupun menggunakan kupon itu kan, kupon atau ya intinya box lah, intinya box. Dan boxnya itu ada alasnya bawahnya, alas buat kotorannya ya maksudnya ya. Jadi burungnya ini kondisi kesehatannya tetap terjaga ya teman-teman ya. Jadi untuk kesehariannya itu adalah penting ya teman-teman. Ini Bang, kenapa kalau misalkan bisa nggak kalau misalkan merpati yang udah pomah disetting menjadi nggak pomah? Nah itu bisa teman-teman, sangat bisa ya teman-teman ya.
Caranya yaitu teman-teman kalian terapi box itu selama 1 bulan ya teman-teman ya. Terapi box itu pertama, terapi box itu puasa 2 hari dulu, lalu kalau udah responnya bagus full 1 bulan itu di box terus teman-teman. Nah nantinya selama seminggu jangan di free fly dulu ya teman-teman, di box terus selama seminggu. Nah nanti kalau udah fokusnya bagus baru kita perdanakan di tempat dimana kita itu bukan spotnya dia, beda fungsinya, yaitu bisa pengenalan dengan spot baru dan adaptasi dengan spot baru. Nah di situ. Nah kalau misalkan ini saya full box semua ya kandangnya ya, nggak ada yang pakai kandang jeruji, itu nggak ada, cuman pada saat proses jemur ya, jadi kandang jerujinya itu pada kosong ya teman-teman saya ya. Nah ini fokusnya mereka bagus-bagus semua ya teman-teman, jadi kalau misalkan kita FF dimanapun tetap jalan ya teman-teman. Nah intinya itu yaitu kalau misalkan kalian menggunakan merpati itu biar tidak pomah, yaitu melatih fokusnya ya teman-teman ya. Melatih fokusnya merpati itu adalah penting ya teman-teman. Kalau merpati udah fokus dia bakal mudah diatur ya teman-teman, mudah dipanggil dan mudah dia turun ke owner ya teman-teman ya. Tidak mengingat atau tidak fokus ke rumah, yaitu fokusnya ke owner sama ke pointer atau makanannya teman-teman. Jadi itu adalah sebenarnya mudah ya teman-teman melatih merpati yang pomah ya ataupun pulang ke rumah ya teman-teman. Oke, kita coba aja nih ya apakah ini pulang ke rumah atau enggak, karena saya tuh sering ngejemur di depan rumah, tapi ngejemurnya di kandang teman-teman, bukan di umbar. Nah itu salah satu cara untuk biar merpati itu tidak mapping rumah ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita terbangkan. Go. Nah itu udah terbang. Go. Nah merpatinya udah terbang teman-teman tuh. Go. Nah rumah saya di situ teman-teman, di antena itu. Nah itu antena seberangnya situ teman-teman. Go. Fokus. Dari ini urban ya teman-teman ya, dimanapun kita main insya Allah merpati itu bakal balik teman-teman. Woi, good, ini sudah berhasil ya. Nah begini caranya teman-teman ya. Nah teman-teman, kita sudah melakukan percobaan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak ingin merpatinya pomah, itu jangan merpatinya diumbar di depan rumah ya teman-teman ya. Jangan diumbar di sekitaran tempat yang kita biasakan nyaman di situ. Kalau merpati ini bagusnya itu melatih fokusnya itu di box ya teman-teman. Ketika kalian free fly di spot yang itu aja, itu nanti bakal aman teman-teman. Soalnya saya udah percobaan, ini udah kemana-mana alhamdulillah aman dan tidak ada kendala escape ataupun main-lock ya teman-teman ya. Jadi ini saya bukan mengarang atau apa ya, ini berdasarkan apa yang saya dapat dan apa yang saya peroleh. Ini ilmu yang saya gunakan insya Allah bermanfaat buat kalian ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalkan merpatinya ke rumah ataupun ke spot itu ya cukup menggunakan box itu full box ya teman-teman ya, kandangnya itu dirubah ke situ ya teman-teman ya. Jadi fokus merpatinya itu dapat ini ya teman-teman ya, fokus ke makanan, fokus ke owner. Jadi ketika makan ataupun minum itu selalu di tangan ya teman-teman ya. Jadi jangan gagal paham itu, yaitu fokus makan dan minum itu di tangan, tetap proses manning itu ada. Proses manning itu pada saat makan aja ya teman-teman ya. Nah pada saat proses jemur ya itu dibasahin kuyup, itu ditaruh di depan ataupun di teras, tapi jangan biasa dia yang ditaruh di tempat yang biasa dia jemur teman-teman. Jadi dibedain ya teman-teman ya. Semisal jemur di depan rumah, nah nanti jemurnya di belakang rumah ya teman-teman, atau
semisal kalian jemur di depan rumah, cuman nanti kanan kirinya ditutup menggunakan kardus ya teman-teman, cuman atasnya aja sama samping depannya aja yang menggunakan yang dibuka ya teman-teman ya. Itu fungsinya yaitu biar dia memorinya itu mereset memorinya dia ya teman-teman ya. Jadi tidak, kalau misalkan memorinya dia masih daya ingatnya tajam, nah dia masih pomah terus, nah itu teman-teman harus melakukan terapi yang ada di box itu masih lama ya teman-teman. Jadi kandang hariannya teman-teman harus di full box ya teman-teman ya. Ketika mau ngasih makan atau ini baru buka, makannya di luar box gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi melatih fokus. Insya Allah berhasil teman-teman. Insya Allah berhasil dan merpatinya kalian bakal tidak pomah lagi. Insya Allah aman. Oke teman-teman, begitu caranya yang bisa saya kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.